وجعلنا من بين أيدينا لكتابه العزيز العليم وما قدمنا منازع حتى على الوجود القديم لا شك أن اليوم لا تظلم نرجع ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم سبحان الله وبحمده 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 بارك الذي بك يمشق خصنا وحبانا عليك الأطهار معدن سرك فاسمعهم سفر النجاة عمانا صلى الله عليه صحابتك الكرام ومعتدين وقل اسمع لقولك فأتوبك بانا وحمد الله جل بيده هاشم الكريم الشحم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده الحكيما شأنه يذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا أحوالنا ذنبنا ولا تأخذ ربنا أخطانا واصرف بنا في نار طه المصطفى ثبنا لا غير من حبيبي خطانا آلنا بفضلك kehadiran untuk sekalian, insyaallah sedang mengakhbarkan kita ini kita mintakan kepada Habib Hashim dan insyaallah untuk memberikan kita nasihat dan insyaallah mudah-mudahan sallallahu alaihi Muhammad Allah sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
yang telah memberikan kita kenikmatan khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik hidayah, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang baik, di majlis yang baik, majlis di mana di situ disebutkan nama Rasulullah SAW, majlis di situ memuji Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang di situ dipuji nama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabatnya, keluarganya ila akhir zaman. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena 10 menit kita cuma ingin menyampaikan di sini bahwa Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah mengatakan bahwasanya majlis dakwah ilallah ini juga termasuk majlis dakwah ilallah, ini mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Cuman pintunya lewat Rasulullah, pintunya lewat Rasulullah. Jadi setiap orang yang pengen nyampe kepada Allah itu pintunya adalah Rasulullah. Jadi di sini dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, majlis dakwah ilallah wa dzikr salihin, ini zikir salihin dikatakan oleh menyebutkan orang-orang soleh. Di sini kita bukan menyebutkan orang soleh lagi, Sayyidus Salihin, pemimpin orang-orang soleh. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, majlis dakwah ilallah wa dzikr salihin, menyebutkan orang-orang soleh, ya, apalagi Sayyidus Salihin. Sabunul qulub wa ma'ul qulub, sabun untuk hati kita ini dan air, ya, untuk hati kita ini. Wa amal qulub, dikatakan wa amal qulub bil kafifa allati fiha syai', kalau hati yang kotor, ya, itu talaha sabun, maka yang dibutuhkan adalah sabun untuk membersihkan hati yang kotor ini, yang penuh dengki, hasud, sombong, segala macam ini, ya, yang hobi ngatoi wong, apalagi yang ngatain Nabi Muhammad, ya, maka ini butuh sabun. Bukan sabun lagi kalau yang, ya, untuk apa, kalau bisa apa dia, ya, baik clean, ya, tak ada iman sama sekali, ya. Jadi sabun mulut, sabun mulut, sabun untuk hati. Kalau yang kotor hatinya butuh sabun untuk dibersihkan. Jadi kemudian juga wa amal qulub, wa amal qulubul hayya, kalau seandainya hati itu hidup, hidup bersih, hatinya sudah hidup dengan apa namanya, hidup dengan kebersihannya, hatinya bersih, maka falaha ma, maka butuh dengan air, ya. Yuzgiha wa yaziduha hayya. Jadi air ini untuk lebih menambahkan kebersihan di dalam hatinya. Jadi kalau yang kotor butuh sabun, kalau yang bersih butuh banyu biar tambah bersih. Jadi inilah yang disebut oleh Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, sabun qulub dan ma'ul qulub. Kemudian juga beliau mengatakan ma'yuqad majlisu ilmin, ya, ma'yuqad majlisu ilmin au zikrillah, tidaklah diadakan majlis ilmu di sini setiap Senin malam Selasa. Betul, masya Allah, setiap Senin malam Selasa untuk umum, tidak umum, tidaklah diadakan majlis ilmu, ya kan? Kemudian di situ juga diadakan zikir kepada Allah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa illa wa insyaallah taala min dzalikal majlis sahabatal baita, ya, melainkan ketika diadakan majlis ilmu dan di situ juga mengingat Allah, di situ Allah ciptakan awan putih, ya, awan putih Allah ciptakan. Kemudian awan tersebut dikatakan fayasuha ila qaumin lam ya'malu khairan qad wa yumtiruha alaihim fayasiluha kulluhum min as-su'ada. Jadi awan putih itu diciptakan di pucuk rumah ini, diciptakan, ya, dipimpin oleh Syafiq ini, ya, majelisnya. Kemudian juga mungkin diadakan di mana? Pembem di sebelah lele, kan? Pokoknya majelis ilmu itu, ya, walaupun misalkan uangnya cuma 2, ya kursi misalkan cuma berapa? 3 misalkan, cuma 3, tapi yang dibahas di situ adalah ilmu. Yang dibahas di situ adalah apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pucuk kursi itu awan putih Allah ciptakan. Di pucuk pempom itu diciptakan Allah awan putih. Nah, awan putih itu digiring oleh Allah, dibawa awan putih itu kemudian dicampakkan ke sekelompok orang yang lam ya'malu khairan, tak pernah sama sekali berbuat apa? Baik. Kemudian dicampakkanlah awan putih itu, fayasibuha kulluhum min as-su'ada, seluruhnya jadi orang yang beruntung. Jadi jangan kita remehkan majlis-majlis ilmu ini, ya, walaupun misalkan isinya cuma 2, 3, tapi mungkin karena majlis itu, ya, di tempat lain belum taubat. Nah, ini yang sering diingatkan oleh guru-guru kita, khususnya Habib Umar, bin Habib sering ingatkan, ya, kita ngadakan maulid di sini, kita ingat Allah, ingat Nabi, ingat orang-orang soleh, kita ikut orang-orang soleh, pimpinan orang soleh.
bisa jadi di luar negeri ya, di Eropa sana, di Amerika sana orang masuk Islam. Gara-gara kita ini, ya gara-gara awan putih tadi, nyampak di pucuk orang kafir, nyampak di pucuk orang yang tak pernah sama sekali berbuat apa baik. Taubat dia gara-gara kita. Nah ini, jangan kita remehkan majlis-majlis ilmu ini, luar biasa. Rajin-rajinlah yang hadir ke tempat-tempat yang baik seperti ini, tempat-tempat yang situ mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat mempelajari daripada syariat-syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita tidak celaka, biar kita tidak terbiasa lisan kita ini apa untuk menjelek-jelekkan orang lain, apalagi yang dijelekkan ini balik lagi Nabi Muhammad yang dijelekkan ini. Alangkah kurang ajarnya tak apa namanya lisan orang-orang yang tidak punya iman yang sama sekali ya. Sekecil orang yang punya iman itu tak apa dikatakan di dalam Al-Quran itu at-tayyibin lit-tayyibat. Jadi seperti di dalam tafsir Al-Quran at-tayyibin lit-tayyibat, tafsirnya itu ini masih banyak yang hujang at-tayyibin lit-tayyibat, laki-laki yang baik pasangannya juga perempuan yang baik. Jadi kalau pengen dapat yang soleh, yang pengen dapat yang soleh, jadilah yang soleh, jadilah orang-orang yang soleh. Jadi pasangannya juga kaki apa? Orang-orang yang soleh. Nah juga di dalam tafsir ada juga ahli tafsir yang mengatakan at-tayyibin lit-tayyibat wal khabithin lil-khabithat ini ya adalah perkataan yang baik itu keluar dari mulut orang-orang yang baik. Ini kalau pengen tahu ciri. Selesai lain. Jadi perkataan yang baik ya, itu keluar dari lisan-lisan yang baik ya, perkataan yang jelek itu keluar juga dari lisan-lisan. Jadi kita bisa tahu diri kita siapa ya. Kalau keluar dari lisan kita ini ucapan-ucapan yang tidak baik, caci maki, ngatai bos dan macam ini ya kan. Sekarang lagi ribut lagi nih antar ulama ini, caci maki ini sih ya kan, yang tadinya luar biasa hebat ya, salah sedikit habis diserang habis-habisan. Tidak lagi panggil ustaz, panggil nabi, panggil kiai langsung enggak. Pokoknya luar biasa hebat mulutnya ini. Hebat mulutnya ini. Tidak at-tayyibin lit-tayyibat wal khabith jelek itu keluar dari mulut orang yang jelek. Jadi tahu kita siapa diri kita sekarang.